khas orang Aceh sangat mencintai agama dan sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Semua orang Aceh 100% Islam. Istilah haji dalam raja bengah jak sekolah malam tajak beut. Jadi artinya tajak beut be ruh tak pengut gop. Tajak sekolah be ji pengut legop. Kenyamanan? Kita berkenalan dengan Nama saya Abidun, saya kampung di Beringin. Saya adalah penghadam makam Sultan Mantu Saleh, lebih kurang ada 15 tahun. Ya, 15 tahun sudah menjaga makam atau disebut dengan khadam ya. Terpancar ke Pulau Jawa, ke Minangkabau, Sumatera Barat, ke Gorontalo, bahkan menjadi pusat penyiaran pertama Islam di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bertemu lagi dengan saya Hamdani Mulya bersama Forum Penulis Aceh. Hari ini saya akan memperkenalkan buku yang saya tulis berjudul Bahasa Indatu Nenek Moyang Uring Aceh. Tujuan ditulis buku ini adalah untuk memperkaya khasanah bahasa Aceh dalam literatur perpustakaan nasional. Buku ini diterbitkan oleh FK di Buku Banda Aceh. Nah, buku ini merupakan salah satu kearifan lokal Aceh, di mana buku-buku sebelumnya telah ditulis oleh penulis-penulis lain seperti oleh Bapak Razali Abdullah. Ini adalah suatu yang perlu didukung oleh pemerintah dan semua pihak, di mana bahasa Aceh merupakan salah satu bahasa yang memperkaya khasanah bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, buku ini saya tulis bersama Bapak Razali Abdullah, dilengkapi dengan Kamus Aceh Indonesia dan Kamus Indonesia Aceh. Bisa dikatakan buku ini bisa menjadi panduan wisatawan luar Aceh yang berkunjung ke Aceh, di mana di sini juga mengandung kata-kata sukar dalam istilah percakapan bahasa Aceh, dan juga mempermudah orang-orang luar Aceh untuk berwisata religi ke Aceh. Salah satunya adalah dengan berkunjung ke Museum Islam Samudra Pasir. Dan hari ini kami berada di lokasi Museum Samudra Pasir yang didirikan untuk mengenang kegemilangan Sultan Malikus Saleh yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasir. Lanjut. Nah, buku ini berisi percakapan sederhana dari bahasa Aceh. Yang dimulai misalnya kata-kata ungkapan utama dalam bahasa Aceh, seperti hitungan dalam bahasa Aceh, misalnya 0 itu dalam bahasa Aceh disebut 0, 2 sampai 10. Ini merupakan hitungan ataupun matematika dalam bahasa Aceh. Kemudian ada jenis makanan pokok dalam bahasa Aceh seperti beras, dalam bahasa Aceh disebut breh. Kemudian gulai, sayur dan lain-lain. Termasuk makanan tradisional dan kue-kue dalam masyarakat Aceh. Kemudian dalam buku ini juga saya memaparkan tentang uniknya bahasa Aceh, di mana bahasa Aceh memiliki keunikan. Karena dalam bahasa Aceh memiliki diakritik atau tanda baris di atas. Tanda baris di atas. Nah, kemudian dalam buku ini juga memaparkan bagaimana sejarah-sejarah para ulama. Di sini ada album para ulama Aceh agar memperbagus dan memperindah buku. Kemudian dalam buku ini juga kita memaparkan kata sapaan dalam bahasa Aceh, di mana anak-anak Aceh sudah malu mungkin menggunakan panggilan sapaan dalam bahasa Aceh. Mereka sudah senang dengan bahasa-bahasa asing. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari bahasa asing, tapi bahasa Aceh harus dilestarikan. Seperti memanggil misalnya dia, beliau, itu dalam bahasa Aceh ada istilah khusus. Misalnya dia itu dalam bahasa Aceh ji. Kemudian beliau gobnyan. Bahkan di sini juga dipaparkan bagaimana memanggil orang tua, ayah, ibu dalam bahasa Aceh. Bahkan yang paling tua misalnya di sini bagaimana memanggil nama Indatu atau leluhur itu dalam bahasa Aceh.
nek tu ayah, masih dan sebagainya, itu bagi kalangan generasi sekarang sudah dianggap kurang bagus dipergunakan. Padahal itu adalah bahasa leluhur yang perlu dilestarikan. Kemudian ada relasi makna dalam bahasa Aceh. Kemudian ada peribahasa di dalam buku ini saya paparkan tentang pepatah-pepatah orang Aceh dulu yang sangat kental mendidik dengan peribahasa. Misalnya, pat boh yang hana mengetah kecuali boh panah ngan boh keladi. Pat tuto yang hana salah kecuali firman Allah dan hadis Nabi. Jadi, sebuah ungkapan yang ada dalam masyarakat Aceh bahwa semua manusia punya sifat khilaf dan salah. Hanya firman Allah dan hadis Nabi yang maha benar. Jadi kemudian ada peribahasa Aceh lain dalam bahasa Aceh, misalnya pat ujun yang hana pirang, pat perang yang hanada, yang mengandung makna bahwa setiap permasalahan dan konflik ada jalan penyelesaiannya. Pasti ada suatu saat diselesaikan dengan cara-cara bijak. Seumpama mana mungkin ada hujan yang tidak akan henti, suatu saat hujan akan berhenti. Itulah peribahasa pat ujun yang hana pirang, pat perang yang hanarga. Kemudian dalam meminang, orang Aceh juga mengenal peribahasa tajak bedroh takalan bedu berugomu sakit hati. Artinya melihat sesuatu jangan hanya setengah-setengah, lihat sampai nyata. Jangan salah memperkirakan, jangan sampai terjadinya yang namanya kecurigaan. Jadi artinya selalu jeli dalam memilih sesuatu agar tidak menyesal kemudian. Nah, dalam buku ini juga dilengkapi dengan karya sastra Aceh, cerita-cerita berbahasa Aceh yang saya tulis langsung dalam bahasa Aceh. Misalnya Jak Berudaya, ini sebuah cerita tentang bagaimana orang Aceh sangat bersemangat memasukkan anaknya ke balai pengajian maupun pesantren. Khas orang Aceh sangat mencintai agama dan sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Semua orang Aceh 100% Islam. Di mana dalam buku ini saya menceritakan bagaimana kegemaran masyarakat Aceh memasukkan anaknya ke dalam pesantren. Jadi orang Aceh ini sangat gemar menuntut ilmu. Artinya dalam Islam ini kita dianjurkan menuntut ilmu itu dunia dan akhirat. Istilah haji dalam raja bengah jak sekolah malam tajak beut. Jadi artinya tajak beut be ruh tak pengut gop. Tajak sekolah be ji pengut ligop. Kenyamanan? Baik, kemudian dalam buku ini juga berisi kasidah-kasidah Aceh ya. Tapi saya bukan ahlinya kasidah, nanti ada ahli-ahli yang membaca kasidah Aceh. Kemudian juga dipaparkan tentang peringatan Maulid dalam masyarakat Aceh, di mana orang Aceh sangat gemar memperingati kelahirannya Rasulullah SAW. Orang Aceh sangat gemar menyiapkan harta benda, makanan, kenduri dan sebagainya untuk membagi-bagikan kepada masyarakat, kepada orang miskin, kepada anak yatim pada peringatan Maulid, dan di situ dibacakan yang namanya kasidah-kasidah dan sholawat. Itu adalah sebuah syiar dan kearifan lokal dalam masyarakat Aceh yang mengandung sastra dan mengandung nilai pendidikan Islam. Misalnya di sini ada kisah tentang Diki Aceh judulnya. Kemudian dilengkapi dengan istilah sukar, misalnya maulid. Apa yang dimaksud dengan maulid dalam masyarakat Aceh? Kemudian di sini kita ada kasidah tentang hijrah Nabi. Baik para pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Dan yang terakhir dari buku bahasa Indah Tora Aceh ini dilengkapi oleh Kamus Aceh Indonesia dan Kamus Indonesia Aceh. Dan buku ini sangat mendukung program edaran Wali Kota Lok Sumawe yang mewajibkan berbahasa Aceh pada setiap hari Jumat untuk kalangan sekolah, lembaga pendidikan dan kantor di Kota Lok Sumawe.
yang oleh Bapak Wali Kota Luxembourg ingin agar bahasa Aceh menjadi lestari dan menjadi bahasa yang dikenang di dunia. Dan kita tutup acara ini dan nanti mungkin kita akan melanjutkan pada episode yang lain, dan sebentar lagi kami akan berkunjung ke makam Sultan Malik Soreh, dan dalam buku ini juga menceritakan sejarah pahlawan dan ulama Aceh. Baik, sampai jumpa lagi. Saya Assalamualaikum.